Selamat datang di rumah Tuhan. Senang bisa ketemu dengan jemaat Tuhan di rumah Tuhan, bersama-sama beribadah di rumah Tuhan pagi ini. Saudara, selama bulan Mei, tema kita adalah Small Group, Big Impact, Speed Up. Kelompok kecil, dampak yang besar, dan kemudian percepatan. Sama-sama katakan percepatan. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi ini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, 42, 46 dan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, 42, 46 dan 47. Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kita tidak akan bisa mencapai pertumbuhan atau mengalami percepatan di dalam kehidupan ini, baik kehidupan jasmani ataupun kehidupan secara rohani. Tidak akan bisa, saudara, mengalami pertumbuhan, percepatan, baik jasmani ataupun rohani, tanpa adanya persekutuan. Katakan persekutuan. Persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan orang percaya. Kenapa orang Kristen itu datang setiap hari Minggu di gereja? Apa alasannya, saudara? Apa keuntungan kita? Bukankah ketika kita percaya kita langsung diselamatkan dan kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus? Tetapi kenapa Allah masih menyuruh kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan orang percaya lainnya? Kenapa, saudara? Apa keuntungannya? Apakah kita memang harus beribadah setiap hari Minggu? Atau yang penting burung taung? Nah, saudara tahu burung taung? Dulu kalau ada orang Kristen yang cuma coba datang ibadah hari Natal, nah, itu dia istilah burung taung. Di daerah saya di Minahasa begitu dong bilang. Di Manado belum tahu ya. Apa pentingnya? Bahkan saudara, generasi saat ini, khususnya anak-anak remaja, itu berpikir bahwa datang ke gereja, beribadah di rumah Tuhan, itu kadang ketinggalan zaman. Lebih mantap sedikit dong, online saja. Online. Boleh toh, sama saja. Online dengan datang beribadah bersekutu. Dan saya berpikir begini, saudara. Kita sudah lewat pandemi. Dan pemerintah sudah mengumumkan bahwa coronavirus itu sekarang jadi penyakit biasa. Saya berpikir begini, saudara. Apakah Tuhan mengizinkan coronavirus untuk mengubahkan metode peribadatan atau metode gereja, persekutuan orang percaya, atau Tuhan sementara menguji iman kita, apakah kita akan tetap setia beribadah kepada Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan orang percaya. Saya merenungkan bagian ini, saudara, dan saya berdoa, Tuhan, apakah Engkau akan dapati iman di bumi? Saya akan berkata,
Kalau engkau datang di MCM Tuhan, engkau akan dapati jemaat MCM semuanya punya iman yang kokoh di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, di dunia ini ada lebih dari 2,5 miliar orang Kristen yang beribadah setiap minggu. Yang datang ke gereja, yang bersekutu bersama-sama. Dan bahkan mungkin saudara, mereka datang beribadah tanpa mengetahui tujuan mereka beribadah. Kenapa kita beribadah? Makanya ada beberapa orang Kristen yang bersaksi, pastor, saya dulu di gereja saya sebelum saya di MCM, saya dulu kalau ke gereja cuma duduk di belakang kok main game. Atau nonton. Karena saya tanya kenapa? Karena pastor pendeta mau khotbah, dengan tuh kita ada, dengan pendeta ada khotbah, kita so tahu. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar diantaranya adalah kasih. Saya so tahu pastor. Makanya saya cuma sama dengan tuh Dromo bilang kita so tahu. Tetapi saudara perlu mengerti bahwa ibadah itu adalah salah satu hal esensi yang harus orang percaya lakukan di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Ibadah. Kita akan belajar bersama-sama hari ini. Lewat persekutuan akan terjadi percepatan di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan, pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita lihat saudara. Kisah para Rasul 5 ayat 42. Kisah para Rasul 5 ayat yang ke-42 berkata begini. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Setiap hari orang-orang yang menerima pengajaran di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mereka kemudian beribadah di bait Allah dan kemudian mereka beribadah di rumah-rumah. Jadi ada dua model persekutuan yang kita temukan melalui ayat ini. Dan di Metro Church Manado kita menggunakan metode demikian. Metode Kisah Para Rasul. Atau yang kita sebut dengan apostolik. Metode apostolik. Pelayanan di dalam gereja secara besar. Kemudian ada pelayanan atau persekutuan secara kecil di rumah-rumah. Ada orang yang saya tanya, ayo kita bikin ibadah. Aduh pastor, tapi rumah kecili, nyak mau muat. Nah, karena memang kalau ibadah di rumah-rumah memang harus kecil. Persekutuannya harus kecil. Persekutuan besar, persekutuan kecil. Persekutuan besar itu di bait Allah tujuannya untuk celebrate, menyembah, mengagungkan Allah kita. Persekutuan komunal, celebrate. Dan kemudian persekutuan dari rumah ke rumah, itu persekutuan di dalam kelompok kecil yang kita sebut dengan connect group. Kita akan fellowship, kita akan pemuritan, dan kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Terjadi celebrate dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Manusia menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karena kebenarannya saudara, kita tidak akan bisa hidup di dunia ini tanpa persekutuan dengan orang percaya. Yang percaya bilang amin. Kembali lagi pertanyaannya, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus bersekutu bersama-sama? Saya coba bertanya kepada beberapa orang. Dan banyak yang berpikir, iya kenapa ya? Kenapa kita beribadah? Karena Tuhan sudah selamat pak kita? Karena tradisi kita? Pokoknya tak so tahu, tapi papa dan mama beribadah. Kita mesti beribadah. Kenapa kita harus beribadah bersama-sama di dalam persekutuan bersama? Ada dua hal penting yang perlu selalu kita ingat. Kenapa saudara? Yang pertama, karena kita memang membutuhkan persekutuan dengan orang percaya lainnya.
Gereja adalah keluarga Allah. Dan bersekutu bersama akan membantu kita hidup di dalam kehendak Allah. Bersekutu bersama akan menolong kita mengerti kehendak Allah dan hidup di dalam kehendak Allah. Kehendak Allah, kenapa kita bisa hidup di dalam kehendak Allah? Karena begini saudara, kehendak Allah selalu itu dikerjakan Allah melalui gerejanya. Katakan melalui gerejanya. Allah tidak akan pernah menggunakan perusahaan, menggunakan organisasi, menggunakan lembaga yang lain untuk menyatakan kehendaknya di dunia ini. Allah hanya akan menggunakan gerejanya untuk menyatakan kehendaknya di bumi. Itu yang Alkitab katakan saudara. Matius pasalnya ke-16 ayat 18 dan 19. Mari kita lihat. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di bagian terjemahan lama dia bilang aku akan mendirikan sidang jemaatku. Di bahasa Inggris dia berkata I will build my church. Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan ini kehendak Allah. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kepada siapa? Bukan kepada Petrus saudara. Bukan kepada Petrus. Tetapi kepada gerejanya. Kepada jemaatnya. Kepada persekutuan orang-orang percaya. Tuhan akan memberikan kunci kerajaan sorga. Ini kehendak Allah. Apa yang kau ikat di bumi, gereja ikat di bumi, akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kehendak Allah hanya akan dilakukan melalui gerejanya. Persekutuan dengan orang percaya akan membantu kita untuk hidup di dalam kehendak Allah. Karena semua kehendak Allah itu akan dilaksanakan melalui gerejanya. Yang percaya katakan amin. Persekutuan orang percaya penting. Karena orang percaya itu membutuhkan orang percaya lainnya. Persekutuan orang percaya lainnya untuk menolong kehidupan kita. Saya bercerita dengan jemaat dan ada jemaat yang bilang, Pastor, kalau saya bukan karena gereja, saya sekolah di luar negeri, bukan karena komunitas gereja, saya pasti ikut komunitas yang lain. Saya pasti narkoba, saya pasti melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tidak benar. Kenapa? Karena gereja saya bisa ada kuat di dalam iman. Gereja, persekutuan dengan orang percaya lainnya. Saya ada cari saudara di dalam terjemahan lain di bahasa Inggris. Terjemahannya di dalam versi New Century Version. Jadi kalau saudara ambil Alkitab, download Alkitab yang warna coklat. Itu Alkitab dan itu bagus. Banyak terjemahan-terjemahan yang baik di situ. Dan juga ada renungan-renungan setiap hari. Alkitabku. Oke? Dan ada terjemahan New Century Version. Bisa ada tampilan? Ya, New Century Version berkata begini. Saya akan coba baca ya. Then even if I am delayed, you will know how to live in the family of God. That family, keluarga kerajaan Allah, gereja, is the church of the living God. Keluarga ini adalah gereja dari Tuhan yang hidup. The support and foundation of the church. Terjemahannya begini saudara. Kemudian meskipun saya tertunda, Rasul Paulus, Anda akan tahu bagaimana hidup dalam keluarga Tuhan. Keluarga itu adalah gereja dari Allah yang hidup, penopang dan landasan kebenaran. Kita tidak akan bisa bertahan di dalam dunia ini
tanpa persekutuan dengan orang percaya. Karena orang percaya akan menopang kita, dan orang percaya persekutuan dengan gerejanya merupakan landasan kebenaran Allah. Orang percaya yang akan menolong kita, mendirect kita supaya kita bisa hidup kembali ke jalur yang benar. Saudara, bukan simpati ya yang mendirect kita kembali ke jalur yang benar. Kok orang pakai GPS ya? Anda salah, kembali ke jalur yang benar. Pulsa Anda tidak cukup. Yang bisa direct kita untuk hidup dalam kebenaran, kebenaran yang sempurna, kebenaran yang sejati, itu cuma gereja. Tidak ada lembaga yang lain, hanya gereja. Kalaupun ada lembaga yang lain, kemungkinan lembaga itu hanya setengah benar. Tetapi gereja adalah penopang dan foundation of the truth, landasan dari kebenaran Allah. Dan melalui gereja, melalui persekutuan dengan orang percaya, Tuhan akan menyatakan kehendaknya atas hidup kita. Kalau saudara masih bingung, tahun ini kita mau ngapain? Bersekutulah dengan Tuhan, dengan gereja. Anda akan tahu keputusan yang akan Anda ambil. Kalau Anda masih bingung untuk cari kuliah, apa hubungannya persekutuan dengan kuliah? Kalau Anda masih bingung dengan kehidupanmu, dengan masa depanmu, bersekutulah dengan orang percaya, maka Anda akan punya kepastian untuk melangkah. Karena gereja, persekutuan dengan umat Tuhan merupakan landasan kebenaran. Jangan pernah berhenti bersekutu dengan gereja, dengan orang percaya. Sulit, tetapi bisa. Anda mungkin sibuk, tetapi harus. Anda mungkin tidak punya waktu, tetapi Anda harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Yang pertama, karena kita membutuhkan persekutuan dengan orang percaya lainnya. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam gereja dengan orang percaya lainnya. Yang kedua, karena hasrat Allah sendiri. The desire of God. Hasrat Allah untuk bersekutu dengan orang percaya, dengan gerejanya, dengan mempelai perempuannya, dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan punya hasrat yang besar. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah itu terputus. Hubungan kita dengan Allah akibat dosa terputus. Tetapi karena hasrat Allah untuk bersekutu dengan umatnya, dengan orang yang dia kasihi, dengan gerejanya, maka Allah rela mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus supaya persekutuan antara gerejanya, mempelainya dengan Allah itu kembali terjalin. Allah punya hasrat yang mendalam untuk gerejanya, untuk persekutuan dengan Anda, dengan kita, dengan tubuh Kristus. Di dalam perjanjian lama, Allah bahkan memporak-porandakan sebuah bangsa, bangsa Mesir, supaya bangsa Israel, umat pilihannya, bisa beribadah kepadanya. Tuhan rela memorak-morandakan bangsa Mesir supaya bangsa Israel bisa beribadah kepadanya. Kadang kita berpikir, ya cuma ibadah le hari Minggu, cuma datang le ke gereja.
Ya cuma datang Lady Komsel. Tetapi kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, saudara akan temukan bahwa hasrat Allah sungguh menyala-nyala, berkobar-kobar untuk persekutuan dengan umatnya. Keluaran 5 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini peringatan bagi Raja Mesir, bagi Firaun. Kemudian Keluaran 7 ayat 16 berkata begini. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ini tulah yang pertama muncul. Dan kemudian Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang pertama berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tulah kedua muncul, saudara. Tulah keempat kemudian muncul. Allah berfirman, Keluaran 8 ayat 20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdiri menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tidak mendengar. Tulah keempat. Keluaran 8 ayat 20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdiri menantikan Firaun pada waktu biasa ia keluar ke Mesir, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 9 ayat 13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Firaun, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tulah ke-7 muncul. Tulah ke-8, Keluaran 10 ayat 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Setelah itu Firaun usir pa Musa dan Harun. Jangan lihat kita punya muka lagi. Kalau kita lihat ngana punya muka, ngana pasti mati. Firaun bilang pa Musa. Tapi ternyata tulah ke-9 muncul. Akhirnya tulah ke-10 juga muncul. Dan Firaun membiarkan orang Israel pergi. Tujuannya apa, saudara? Dari tadi ayat-ayat ini bilang, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan menulahi bangsa Mesir. Betapa hasrat Allah untuk orang percaya umatnya bisa bersekutu dengan Allah. Betapa Tuhan sangat menginginkan supaya kita orang percaya bisa mengalami persekutuan bersama dengan orang percaya lainnya dan bersama dengan Tuhan. Dan bahkan Allah memberikan janji yang utuh kepada kita, kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkata 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8 dan 9, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Itu yang saya bilang, apa hubungannya cari kerja dengan ibadah? Ada hubungannya, saudara. Beribadah berguna dalam segala hal. Apa yang kau butuhkan itu selalu korelasi dengan ibadah. Apa yang kau perlukan, apa yang kau doakan, apa yang kau gumuli, apa yang menjadi bebanmu, itu selalu berhubungan dengan ibadah. Mengandung janji, berguna di dalam segala hal. Dan firman Tuhan bukan cuma sampai di sana. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Ibadah mengandung janji. Janji yang utuh, saudara. Kalau saudara kerja sekarang, saya bukan menantang orang yang bekerja, saudara ya. Kita harus bekerja. Karena Alkitab bilang orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Kalau saudara bekerja, saudara hanya mengandung janji untuk hidup yang ada sekarang. Tanggal 28 itu terima gaji ya. Atau awal bulan saudara terima gaji. Mengandung janji untuk hidup yang akan datang. Saya dengar kecuali PNS 3 bulan baru terima gaji. Tapi ini sudah lebih baik ya. Ada yang doa, pastor tolong doakan, belum terima gaji. Oh haleluya. Memang manusia kalau berjanji, dia belum tentu tepati. Tetapi kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan tepati. Kalau saudara beribadah, saudara berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Dan Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan tepati. Baik untuk hidup yang ada sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Itu berarti juga mematahkan kekhawatiran kita untuk sekarang dan masa depan. Ibadah, saudara. Maleaki pasal yang ketiga ayat 16 dan 18 sampai 18 berkata, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan menghormati nama Tuhan, katakan amin. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tuhan tidak pernah main-main soal ibadah. Allah sangat menghormati ibadah. Allah sangat merindukan persekutuan. Dan Allah menginginkan supaya semua orang percaya itu bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Beribadah secara komunal dan juga secara house to house. Rumah ke rumah, persekutuan kecil. Karena Tuhan juga berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 saja, 3 orang saja berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Saudara, kalau saudara mau berdoa, punya pergumulan, datang di Connect Group. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, aku hadir. 2-3 orang bersatu hati sepakat meminta apapun juga, maka Tuhan akan memberikan. The power of the small group. Kuasa dari kelompok kecil. Dan Tuhan menjamin bahwa semua orang percaya yang beribadah kepada Tuhan, yang menghormati nama Tuhan, itu akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Saudara akan disayangi oleh Tuhan. Milik kesayangan. Jang kore pa dia, ngana kore pa dia, pica-pica ngana. Milik kesayangan, saudara ya. Cuma menangis adik, mama so tahu, so lapar. Biar mama rasa beol, maaf saudara. Tetap mesti saya makan dulu itu anak. Milik kesayangan, saudara. Dia akan rela berkorban supaya milik kesayangannya bisa menerima apa yang dia inginkan.
Dan kalau Tuhan menjadikan Anda milik kesayangan, apa yang kau perlu takutkan? Apa yang kau perlu khawatirkan? Dan firman Tuhan berkata, orang yang beribadah, orang yang menghormati namanya, itu akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Yang siap jadi milik kesayangan Tuhan, katakan amin. Jadi sekarang kita tahu saudara, bahwa ibadah bukan sekedar ritual. Ibadah bukan sekedar tradisi. Ibadah bukan sekedar kebiasaan orang percaya untuk datang ke rumah Tuhan. Tetapi ibadah merupakan kebutuhan terbesar kita orang percaya untuk bersekutu dengan orang percaya lainnya. Dan ibadah merupakan hasrat yang menyala-nyala, yang menggebu-gebu, yang muncul di dalam hatinya Tuhan. Kita perlu beribadah kepada Tuhan. Yang siap beribadah kepada Tuhan dengan setia, katakan amin.